Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lawadu dengan NIM 153419036. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai zat-zat yang terkandung dalam tubuh manusia. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu mata kuliah kesehatan dan gizi anak usia dini. Tubuh manusia memerlukan zat-zat makanan yang diperlukan untuk kesehatan dan pertumbuhan zat-zat tersebut. Antara lain yang pertama air. Air mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Selain itu, air juga sangat penting bagi tubuh manusia. Kandungan air pada tubuh jumlahnya jauh lebih besar bila dibanding dengan kandungan zat-zat yang lain. Kandungan air pada tubuh bayi bisa mencapai 75% sampai 80%, yang kemudian seiring dengan pertumbuhan tubuhnya, kandungan air pada manusia dewasa berkurang hingga 60% sampai 65% untuk pria dan 50% sampai 60% untuk wanita. Air berfungsi untuk melarutkan zat-zat makanan, untuk mengangkut zat-zat makanan dari jaringan yang satu ke metabolisme dari jaringan ke sistem ekskresi. B. Protein. Protein adalah senyawa organik kompleks yang tersusun atas unsur-unsur C, H, O, N, dan beberapa jenis protein mengandung unsur S dan K. Komponen dasar dari protein adalah senyawa organik sederhana yang disebut asam amino. Protein yang kita butuhkan dapat berasal dari hewan dan tumbuh-tumbuhan. Yang berasal dari hewan disebut protein hewani, sedangkan yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati. Protein diperlukan tubuh karena protein tersebut mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, membangun sel-sel yang telah rusak, membentuk zat-zat pengatur seperti enzim dan hormon, ketiga, membentuk antibodi, 4, bahan pembentuk senyawa asam amino lainnya, 5, sebagai sumber energi 1 gram protein menghasilkan 4,1 kalori. C. Lemak. Lemak adalah senyawa organik yang tersusun atas unsur-unsur C, H, dan O. Komponennya adalah asam lemak dan gliserol. Fungsi lemak adalah yang pertama menghasilkan kalori. 1 gram lemak menghasilkan 9,4 kalori. Yang kedua, pelarut vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga, pelindung alat-alat tubuh dan sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah. Bahan makanan yang banyak mengandung lemak adalah makanan yang berasal dari hewan, misalnya daging, keju, mentega, susu, telur, ikan, dan lain sebagainya. Sedangkan makanan dari tumbuhan yang banyak mengandung lemak antara lain kelapa, kacang-kacangan, kenari, dan lain sebagainya. D. Karbohidrat. Unsur penyusun karbohidrat adalah C, H, dan O. Karbohidrat dapat disimpan di dalam tubuh sebagai glikogen. Karbohidrat dan lemak merupakan sumber energi utama bagi tubuh kita. Karbohidrat hanya berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya beras, jagung, gandum, gula, kentang, ubi-umbian, buah-buahan, dan lain sebagainya. Di dalam tubuh karbohidrat berfungsi sebagai yang pertama, sumber kalori. Setiap 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kalori. 2. Bahan penyusun senyawa organik lainnya, misalnya protein dan lemak. 3. Penjaga keseimbangan asam dan basa. E. Vitamin. Vitamin adalah zat-zat organik kompleks yang dibutuhkan dalam tubuh, sangat kecil dan pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh, namun dapat diperoleh dari makanan. Vitamin termaksud kelompok zat pengatur pertumbuhan dan pemeliharaan kehidupan. Sejumlah vitamin yang dibutuhkan manusia diantaranya A, D, E, K, C, dan B.
Tapi, vitamin mempunyai tugas spesifik dalam tubuh. Karena vitamin adalah zat organik, maka vitamin dapat merusak karena penyimpanan pengolahan yang tidak tepat. Vitamin berperan dalam beberapa tahap reaksi metabolisme, pada umumnya sebagai koenzim atau sebagai bagian dari enzim. Sebagian besar koenzim dapat bentuk apoenzim, yaitu vitamin yang terikat dengan protein. Peran makanan dalam tubuh antara lain bergantung pada jumlah vitamin yang terkandung dalam makanan tersebut. Pada tahap pemrosesan dan pemasakan, banyak vitamin yang hilang bila menggunakan suhu tinggi permukaan makanan bersentuhan dengan udara dan menggunakan bahan alkali atau basa. Sementara, kehilangan vitamin dalam pemasakan dapat dicegah dengan cara yang pertama, menggunakan suhu tidak terlalu tinggi, waktu memasak tidak terlalu lama, menggunakan air pemasak sedikit mungkin, menggunakan pemotong yang tajam dan potongan tidak terlalu halus, panci memasak ditutup, tidak menggunakan bahan alkali dalam pemasakan, sisa air perebusan digunakan untuk masak lain. F. Mineral. Sama halnya dengan vitamin, mineral juga termasuk mikronutrien. Zat makanan ini penting untuk berbagai fungsi tubuh, mulai dari membangun tulang dan gigi yang kuat, mengatur metabolisme, mendukung pembentukan sel darah merah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, hingga mempercepat penyembuhan luka. Ada berbagai jenis mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu yang pertama kalsium, zat besi, zinc, fosfor, sodium, magnesium, sulfur, klorida, selenium, mangan, kronium, tembaga, yodium, fluorida, dan molybdenum. Untuk memenuhi kebutuhan mineral, pastikan Anda mengonsumsi daging tanpa lemak, makanan laut, susu dan olahannya, kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran, buah-buahan, hingga kuning telur. Baiklah, itulah video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.